Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rofiki, NIM 204 105 01 0058. Saya dari program studi Perbankan Syariah 3. Saya akan menjelaskan pendapatan nasional dan metode perhitungan pendapatan nasional makro Islam. Pertama, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional menurut Kamus Manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, ongkos, dan laba. Dalam arti, pendapatan merupakan balas jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji atau upah serta keuntungan atau profit. Pendapatan nasional sendiri adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian dapat dinilai dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan harga pasar dan harga faktor. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat yaitu suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Yang kedua yaitu konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan sendiri adalah bagian dari pendapatan dan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Faktor yang ketiga yaitu investasi. Investasi adalah suatu pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuannya untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Selanjutnya, metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode, yaitu metode pertama, pendekatan pengeluaran. Jadi data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran akan dapat memberikan gambaran mengenai ukuran buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati. Selain itu, dapat juga memberikan gambaran informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi. Perhitungan pendapatan dengan metode pendekatan pengeluaran punya dengan rumus Y sama dengan C plus I, Y sama dengan C plus I plus G, Y sama dengan C plus I plus G plus X dalam kurung X min M. Metode yang kedua yaitu pendekatan produksi. Produk itu atau produksi punya nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Metode perhitungannya yaitu Y sama dengan dalam kurung Q1 ditambah P1 ditambah sampai dengan Qn ditambah dengan Pn. Metode yang ketiga yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Perhitungan pendapatan dengan metode pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan R plus W plus I dan plus P. Selanjutnya, pendapatan nasional perspektif Islam. Di sini menggunakan parameter falah. Apa itu falah? Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, di mana komponen-komponen rohaniyah masuk ke dalam pengertian falah. Untuk membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional adalah menggunakan parameter falah. Maka dari itu, selain untuk memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan,
perhitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai pendapatan nasional dan metode perhitungan pendapatan nasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.